Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan menyerahkan seorang anak ke dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyi nomor 4 suplemen Besar Anugerah, Besar Anugerah. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi kita angkat tangan, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan menyerahkan seorang anak, Samuel Winston Fidelis, ke dalam tangan belas kasih kemurahan-Mu. Sebab anak ini merasa tidak mampu, orang tua merasa tidak mampu Tuhan hidup di akhir zaman, kecuali berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab tangan Tuhan yang ajaib yang bekerja sampai menyempurnakan anak ini. Terima kasih, biarlah penyerahan anak ini berdasarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Seperti firman-Mu kekal, maka penyerahan anak ini menjadi kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sucikan kami, ampuni dosa kami, urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Engkau hadir di tengah kami sekalian. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat apapun, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Sebelum penyerahan anak dimulai, saya bacakan surat penyerahan anak nomor 249 garis miring SPA garis miring 11 Romawi garis miring 2021, telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 di hadapan sidang jemaat GPT Kristus Kasih, Jalan Simpang Borobudur 27 Malang. Seorang anak bernama Samuel Winston Fidelis. Ya, baik. Kemudian lahir di Surabaya tanggal 10 Desember 2020. Ya. Alamat Jalan Nyi Cempo Timur 65, Kedung Turi, Taman Sidoarjo. Benar ya. Ayah Bapak Wahyu Kristianto, Ibu Risani Pasaribu. Puji Tuhan. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Wijaya Hendra atas nama GPT Kristus Kasih, Pendeta Wijaya Hendra Cap sebagai gembala. Surat ini nanti kami serahkan kepada keluarga untuk dipakai
sebagaimana mestinya. Puji Tuhan. Sebagai dasar penyerahan anak, ya, di dalam Injil Markus pasal yang ke-10, Injil Markus pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke Injil Markus pasal 10 mulai ayat yang ke-13, ya, Markus 10 ayat 13 ini tentang penyerahan anak, ya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu dan seterusnya. Lalu ia memeluk, ayat 16, memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Jadi anak kecil, ya, bukan dibaptis. Anak kecil bukan dibaptis tetapi diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan anak bukan suatu kebiasaan atau bukan suatu peraturan tata cara gereja, tetapi penyerahan anak adalah suatu kebutuhan mutlak supaya anak ini dijamah Tuhan, supaya anak ini berada di dalam tangan Tuhan, dijamah Tuhan dan selalu berada di dalam tangan Tuhan. Artinya setan tidak bisa menjamah. Dia lepas dari tangan setan, berarti dia lepas dari maut. Dia lepas dari maut, dia lepas dari kutukan, dosa, hukuman dosa, semua. Dia lepas dari maut, dia lepas dari kutukan, dia lepas dari hukuman neraka. Ada di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Sekarang kita menyerahkan anak Samuel Winston Fidelis, ya. Jadi tentang Samuel ini kita menyerahkan anak Samuel ini. Kita baca supaya anak Samuel ini hidup dalam tangan Tuhan. 1 Samuel pasal yang kedua, ya, kita baca kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 18, Samuel 2 ayat 18 sampai 20. 18 sampai 20. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi tujuan penyerahan anak ini supaya anak Samuel Winston Fidelis ini betul-betul ada dalam tangan Tuhan. Hidup di dalam tangan Tuhan. Hidup dalam tangan Tuhan. Nah, untuk itu harus diperhatikan 3 hal. Supaya anak Samuel ini hidup di dalam tangan Tuhan harus diperhatikan 3 hal. Nomor 1, ya, selalu memakai jubah kecil. Memakai jubah. Ya, jubah itu, ya, jabatan pelayanan. Jubah itu adalah jabatan pelayanan. Jadi nomor 1 supaya ada dalam tangan Tuhan, anak Samuel harus dibawa beribadah melayani Tuhan. Beribadah melayani Tuhan. Mulai dari kandungan sudah, saya kira mulai dari sampai kecil sampai dewasa nanti selalu beribadah melayani Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan berkobar-kobar. Yang kedua yang harus diperhatikan 3 hal ini adalah perkembangan anak Samuel. Perkembangan jasmani tentu harus diperhatikan, ya. Minum susunya, makanannya harus diperhatikan. Tapi lebih dari itu perkembangan rohani. Supaya dia bisa hidup benar, hidup suci sampai sempurna. Dia bisa bertumbuh kedewasaan jasmani tadi, tapi juga bertumbuh ke arah kedewasaan rohani, kesempurnaan. Ya, anak Samuel. Itu tergantung pada kesatuan nikah. Tadi Elkana dengan Hana bersama-sama datang di rumah Tuhan. Nah, perkembangan seorang anak
baik secara jasmani, rohani, terutama perkembangan secara psikologi, secara kerohanian, semua itu bergantung kepada kesatuan nikah orang tua. Kesatuan nikah orang tua dan kesatuan tahbisan orang tua, ibadah pelayanan orang tua. Ya, nah, itu berarti kesatuan dalam pengajaran yang benar, satu pengajaran. Kalau kita belajar meja roti sajian itu 6 roti, 12 roti ya. 6 itu suami, 6 itu istri. Manusia daging 6 tapi sudah diisi roti pengajaran 66. Suami kelihatan roti, istri kelihatan roti bukan daging lagi, kelihatan firman. Itu kesatuan. Dalam ibadah, dalam nikah, dalam ibadah itu kesatuan dalam pengajaran yang benar. Ya. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Itu yang mempengaruhi perkembangan anak Samuel secara terutama secara rohani untuk dia bisa dewasa, bisa hidup benar, suci, sempurna. Yang ketiga yaitu di ayat yang ke 1 Samuel tadi, ayat yang ke-20. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang kedua. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Nah, ini mutlak. Yang ketiga, supaya dia hidup dalam tangan Tuhan harus diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan. Ya, jadi penyerahan kepada Tuhan supaya Samuel ada di dalam tangan Tuhan. Nah, ini. Buktinya apa? Kalau Samuel ini ada di dalam tangan Tuhan mulai hari ini, mulai saat ini ada di tangan Tuhan. Buktinya di ayat 26. 1 Samuel pasal 2, 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ini orang hidup dalam tangan Tuhan, semakin disukai semakin berkenan. Ya, istilah kita itu semakin berkenan kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, taat dia. Mengasihi Tuhan itu taat, dengar-dengaran tadi sama setia, hidup suci. Kalau taat hidup suci, nah itu mengasihi Tuhan dia, berkenan kepada Tuhan. Kalau bukan kaya miskin, pandai bodoh, bukan, tetapi taat, setia, hidup suci, hidup suci. Dan juga mengasihi sesama, semakin berkenan kepada sesama, mengasihi sesama, hanya berbuat baik kepada sesama, berbuat benar dan baik kepada sesama. Samuel, dia ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan tolong Samuel. Hasilnya kalau Samuel ini ada dalam tangan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, mengasihi sesama, maka salah satu arti kata Samuel, Semuel, El itu Allah, ya, Semuel, Tuhan menjawab doa. Samuel ini akan menjadi rumah doa. Salah satu arti Samuel itu Tuhan menjawab doa. Kalau ada di dalam tangan Tuhan, Samuel menjadi rumah doa. Nah, 3 itu diperhatikan, jubahnya diperhatikan, perkembangannya diperhatikan, dan penyerahannya serahkan pada Tuhan untuk dia berkenan, ada dalam tangan Tuhan, berkenan pada Tuhan, mengasihi Tuhan, taat, setia, hidup suci, dan mengasihi sesama, berbuat benar, baik kepada sesama. Sudah, itu ada dalam tangan Tuhan, itu menjadi rumah doa. Setiap dia berdoa, Tuhan ulurkan tangan menjawab doa. Tuhan ulurkan tangan, keajaiban terjadi. Baik pembaruan hidup, keubahan hidup, baik mujizat jasmani, itu mujizat rohani, ke pembaruan hidup. Mujizat jasmani akan terjadi sampai kalau Yesus datang. Betul-betul Samuel sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permainan. Puji Tuhan. Inilah yang bisa disampaikan untuk penyerahan anak Samuel. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Orang tua laki-laki akan berlutut di tempat, ya, dan kita akan menyerahkan anak Samuel ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di tanganmu.
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Dengan tundukkan kepala. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Saya hamba Tuhan biasa Tuhan. Banyak kekurangan, kelemahan saya Tuhan. Tidak layak untuk melakukan pekerjaan besar ini. Menyangkut nasib anak Samuel ini. Ampunilah saya Tuhan. Kekurangan-kekuranganku sucikan oleh darah-Mu. Urapi saya, bubuhkan berkat atas tangan saya Tuhan. Sebagai hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Sehingga tangan hamba merupakan perpanjangan tangan Tuhan sendiri yang ditumpangkan pada anak Samuel ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Anak Samuel, engkau tidak tahu apa yang terjadi pada pagi hari ini. Oh, tetapi orang tuamu mempercayakan saya sebagai hamba Tuhan untuk menyerahkan engkau ke dalam tangannya yang ajaib. Haleluya. Tangan yang penuh belas kasih, tangan yang berlubang paku itu. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan anak Samuel Winston Fidelis ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini dia hidup dalam tangan belas kasih-Mu, tangan ajaib-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Sungguh-sungguh dia berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada sesama. Dia menjadi rumah doa Tuhan. Haleluya. Setiap tangisannya, setiap keluh kesahnya Tuhan menjawab dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Sampai Engkau datang kesempurnaan betul-betul untuk layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terima penyerahan kami Tuhan. Kedua orang tua Tuhan tolong juga Tuhan. Haleluya. Berikan hikmat akal budi mendidik anak ini sesuai kebenaran firman-Mu. Berkati orang tua, cukupkan semuanya. Takkan kekurangan aku Tuhan. Berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Oh, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Syukur kepada anak Samuel sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang. Beri hikmat akal budi dari surga. Pertolongan dari Tuhan. Sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada sesama orang tua. Oh Tuhan, juga umanya, semuanya. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Kami serahkan opungnya di Medan juga semuanya. Bisa berkenan dia kepada siapapun. Nama-Mu dipermuliakan lewat anak ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sampai Tuhan datang. Sampai kesempurnaan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.